Koprapoka itu dulu nama satu. Terus sampai di Timika tahun 82 kita pindah ke Nawaripi. Dari Kampung Lama tahun 77 pindah ke Pasir Hitam. Nah, dari Pasir Hitam pindah lagi ke Timika. Akhirnya tahun 83 kami dari Koprapoka pindah ke Nawaripi. Kampung Nawaripi yang berada di distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua, merupakan salah satu perkampungan dengan penduduk yang berasal dari beragam suku. Mereka hidup berdampingan di pinggiran kota Timika, Papua. Akhir-akhir ini, aparatur kampungnya terus melakukan inovasi untuk mengembangkan potensi-potensi di wilayahnya. Mulai dari potensi pendidikan, non-formal, pertanian, hingga mempersiapkan objek wisata yang akan dikelola oleh badan usaha milik desa. Saya awalnya menjabat sebagai kepala kampung Nawaripi. Satu kampung Nawaripi ini yang berdiri sekitar 200 kakak, ini anak yang tamat SMA cuma 6 orang saja, tidak sampai 10 orang. Ya, ini jadi tantangan bagi saya sebagai kepala kampung, bagaimana untuk mengangkat SDM. Norman Ditubun adalah kepala desa Nawaripi Timika saat ini. Ia menjadi kepala desa sejak tahun lalu dan sejak mengemban amanah itulah ia bertekad untuk mengubah stigma negatif kampung Nawaripi, salah satu kampung di pinggir kota Timika. Berbagai potensi ada di wilayah kampung tersebut, misalnya yang terkait dengan pendidikan formal. Di kampung Nawaripi terdapat sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah menengah atas, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tidak hanya itu, ada pula beragam jenis kegiatan usaha di kampung yang bisa dikembangkan, seperti usaha mebel kayu, jasa perbengkelan, dan jasa-jasa keterampilan lainnya. Potensi inilah yang membuat Norman Ditubun dan jajaran perangkat kampung lainnya optimistis untuk bergerak melakukan pemberdayaan sumber daya manusia dengan membuka balai latihan kerja. Tujuannya agar para generasi muda yang terus bertumbuh di kampung itu mampu bersaing dan mengambil peran dalam pembangunan di Kabupaten Mimika. Kabupaten yang dikenal dengan adanya perusahaan tambang kelas dunia PT Freeport McMoran. Perusahaan tambang tentu sangat membutuhkan jasa dan tenaga yang terampil untuk mendukung operasional perusahaan mereka. Misalnya untuk bagian pengelasan, konstruksi, dan pertukangan, hingga operator mesin atau alat berat dengan daya angkut khusus di areal tambang. Saya berunding, berembuk dengan tokoh masyarakat, Muskam, teman-teman ketua RT, muncullah balai latihan kerja BLK ini agar kita melatih mereka di bidang-bidang tertentu yang mereka menjadi hobi untuk mereka, bakat, pengelasan, otomotif, mebeler. Kampung Nawaripi juga memiliki lahan-lahan produktif yang tidak sedikit. Masyarakat lokal suku Kamoro memegang teguh tradisi dan budaya kearifan lokal. Salah satunya dalam menjaga dan memanfaatkan hutan dan alamnya. Sampai hari ini, mereka juga masih mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat peramu, pencari, dan pengumpul sumber-sumber pangan di kawasan masyarakat hutan adat mereka. Saat ini mereka sudah semakin mahir bercocok tanam dengan pola teknologi terbaru di lahan-lahan yang tidak jauh dari permukiman warga. Sementara itu di bidang pariwisata, Kampung Nawaripi memiliki potensi yang cukup besar. Kampung ini merupakan salah satu kampung tua yang letaknya tak begitu jauh dari pusat kota Timika. Kampung Nawaripi didiami oleh warga suku Kamoro yang terkenal sebagai pelestari kekayaan adat dan berbagai ritual. Mulai dari menganyam, mengukir,
atau membuat patung dengan tema dan cerita yang tak jauh dari kisah kehidupan mereka sehari-hari, yakni beraktivitas di hutan, rawa, sungai, dan pantai. Gebrakan dan inovasi kepala kampung Nawaripi ini mendapatkan apresiasi dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintahan Kabupaten Mimika. Warga kampung Nawaripi pun kini mulai merasakan dampak positifnya. Salah satu buktinya, di kampung ini sekarang sudah berdiri perpustakaan kampung yang dapat diakses oleh setiap warga dari berbagai kalangan. Di perpustakaan ini disediakan beragam buku pengetahuan, termasuk buku tentang pertanian, sejarah, dan berbagai buku informasi teknologi tepat guna. Harapannya, perpustakaan ini bisa membuat warga kampung Nawaripi mampu bersaing dan bersinergi dengan berbagai pihak. Tentu untuk meningkatkan taraf kehidupannya di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, ekonomi, dan sekaligus juga untuk mempertahankan nilai-nilai budaya sebagai masyarakat Papua yang hidup selaras dengan alam. Penduduk yang ada di Desa Nawaripi, Distrik Wania itu berjumlah 6.498 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.540, sedangkan perempuan itu 2.958 jiwa. Nah, itu untuk Desa Nawaripi di Distrik Wania.